Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, sobatku dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat, diberikan kemudahan oleh Tuhan dalam setiap usaha kalian, dan diberikan kelancaran rezeki, amin. Selanjutnya saya ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga hari-hari Anda menyenangkan ya di bulan Agustus ini. Siang hari ini saya ingin sedikit berbagi tentang informasi, yaitu sekitar seminggu 2 minggu yang lalu sedang ramai adanya berita tentang pendataan atau pemetaan tenaga non-ASN di lingkungan instansi kementerian, baik itu instansi pusat ataupun instansi daerah. Apakah berita itu benar? Apakah berita itu benar? Mari kita telusuri. Ternyata berita itu adalah benar adanya ya. Untuk sobatku semua, kawan-kawanku terutama yang berada di teritori Kabupaten Pati, kita bisa mendapatkan info tersebut tentunya mengenai kepegawaian pastinya adalah website atau kanal informasi dari BKPP Kabupaten Pati. Nah, pertama saya menelusuri ternyata saya mendapatkan info dari BKPP Kabupaten Pati lewat Instagram ya. Ini kita buka Instagramnya, nanti saya tampilkan ya. Oke, ini saya marking ya. Ada sosialisasi pendataan tenaga non ASN tahun 2022. Oke, kita baca postingannya. Pada tanggal 16 Agustus tahun 2022, yaitu hari Selasa, BKPP Kabupaten Pati menyelenggarakan sosialisasi pendataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati tahun 2022 yang bertempat di Aula BKPP Kabupaten Pati. Dalam acara tersebut dihadiri oleh pejabat yang membidangi urusan kepegawaian di OPD Kabupaten Pati dengan narasumber Bapak Aziz Muslim, Eskom MSI sebagai Kepala Bidang Formasi dan Jabatan BKPP Kabupaten Pati, dan juga oleh Bapak Haris Rianto, Eskom MSI sebagai Analis SDM Aparatur Ahli Muda BKPP Kabupaten Pati. Kemudian kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk menindaklanjuti surat PLT Menpan RB nomor B-SM.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 perihal pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Jadi valid ya, A1 ya, ini sosialisasi pendataan tenaga non-ASN tahun 2022. Ini postingan dari BKPP Kabupaten Pati. Nah, kemudian kita harus tahu apa dasar dari pendataan yang dilakukan ini. Ini adalah dasarnya ya. Saya berikan marking kotak kuning ini, yaitu dari SE atau surat edaran PLT Menteri Menpan RB yang bernomor ini ya, B1511. Nah, karena kita sudah mendapatkan sumbernya atau latar belakangnya dari pendataan tenaga non ASN ini, yaitu SE atau surat edaran PLT Menpan RB, kita buka dulu suratnya, surat edarannya. Ini saya sudah mendapatkan filenya ya. Nah, ini dia SE, surat edaran dari Bapak PLT Kemenpan RB yang diteken langsung oleh Bapak Muhammad Mahfud MD sebagai PLT Menpan RB ya, Bapak Mahfud MD. Terima kasih Bapak Mahfud MD. Kemudian saya kira di sini ada beberapa poin penting yang harus kita ketahui bersama ya. Sobatku semua, teman-temanku yang masih berstatus honorer ataupun masuk dalam kriteria pendataan ini, jangan lupa baca dulu suratnya agar kita sama-sama paham. Dari atas dulu ya. Yang terhormat, jadi surat ini adalah perihalnya pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah. Ini. Nah, pendataan ya tenaga non ASN. Kemudian ditujukan untuk ini dia dua, yaitu yang pertama
para pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi pusat. Yang kedua, para pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi daerah. Sudah. Kemudian kita scroll ke bawah ya, ada beberapa poin 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita baca dulu yang poin kelima ini. Ada beberapa poin, 5 ini ada poin ya, A, B, C, D, E. Kita baca dulu biar kita sama-sama paham. Poin kelima ini ya, kita marking kuning ini, kita baca bareng-bareng. Nomor 5 ini ya. Poin nomor 5 yaitu untuk pemetaan tenaga non-ASN sebagaimana tersebut di atas diharapkan kepada para pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan langkah-langkah. Apa langkah-langkahnya? Yang pertama, poin A, melakukan inventarisasi data pegawai non-ASN sesuai dengan ketentuan pada angka 3 dan menyampaikan data dimaksud ke BKN paling lambat tanggal 30 September. Jadi pendataan ini data terkumpul paling lambat 30 September tahun 2022 sebagaimana lampiran 1 dan lampiran 2. Yang poin B, penyampaian data pegawai non-ASN harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. Yang poin C, perekaman data pegawai non-ASN harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh BKN. Yang poin D, bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN sebagaimana tersebut pada huruf A, B, dan C dianggap dan dinyatakan tidak memiliki tenaga non-ASN. Yang poin E, selanjutnya untuk kelancaran pemetaan data pegawai non-ASN agar kiranya para pejabat pembina kepegawaian berkoordinasi dengan BKN dalam pelaksanaannya. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi baca dulu biar kita sama-sama paham. Jadi peran ini adalah peran antara pegawai non-ASN dan juga peran dari PPK di tempat masing-masing ya. Jadi ada juga peran BKN karena harus berkoordinasi dengan BKN dalam perekaman pegawai non-ASN tahun 2022 ini. Lalu ini adalah surat edaran dari PLT Menpan RB. Lalu surat edaran ini itu latar belakangnya terbit itu dari apa? Nah, ini latar belakangnya surat ini adalah dari ini ya, alinea pertama ini. Menindaklanjuti surat Menteri Pan RB nomor B/M-TSM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 ya. Jadi mana kemudian surat ini yang dari surat Menteri Pan RB nomor sekian ini ya. Oke, saya juga sudah dapat suratnya, ini dia. Jadi surat ini bernomor ini ya, sesuai surat tadi, surat edaran tadi, bernomor B/M-TSM.02.03 tahun 2022 ini adalah surat yang diteken oleh Bapak almarhum Cahyokumolo. Jadi terima kasih untuk Bapak almarhum Cahyokumolo karena surat ini kemudian sekarang ditindaklanjuti oleh PLT Menpan RB. Jadi surat ini juga ada beberapa poin, banyak ya. Tentunya yang kita baca dulu adalah perihalnya ini ya. Status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mari kita baca bersama-sama, sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Intinya agar kita tahu dulu apa sih maksud dari surat ini dan juga surat edaran dari PLT Menpan RB. Jadi saya tadi sempat membaca dan tertarik dengan poin ke-6. Poin ke-6 ini ada poin sampai E juga ya. Oke. Kita sedikit saja membacanya biar nggak terlalu lama durasi videonya. Jadi untuk poin 6 ini ya, poin 6 kita baca, berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka penataan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar para pejabat pembina kepegawaian melakukan poin A, melakukan pemetaan pegawai non ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bla 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 bla. Kemudian poin B, menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PP
PPK di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. Kemudian poin C, dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya atau outsourcing. Kemudian poin D, menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi CPNS maupun calon P3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November tahun 2023. Kemudian poin E, bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana tersebut di atas dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Tertanda Bapak almarhum Cahyokumolo sebagai Menteri Pan-RB. Baiklah sobatku semua, Bapak Ibu dimanapun kalian berada, semoga sedikit informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kemudian saya doakan teman-temanku yang masih berstatus honorer di instansi pemerintah, teman-temanku kerja, semoga kalian semua sukses, semoga kabul kajate dan menjadi pegawai yang amanah. Sekian dari saya, selamat siang, selamat beraktivitas, semoga hari-hari kalian menyenangkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.